Salam dari Serapin, ketemu lagi kita di Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, ini merupakan lanjutan materi kita di video saya sebelumnya. Kita sudah membahas tentang penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa barat yang datang ke Nusantara kita. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang kekuasaan VOC yang ada di Nusantara kita. Nah, bayangan aku sekalian, perlu saya ingatkan bahwa penjelajah samudera pertama dari Belanda itu namanya Cornelis Leeuwman. Dia pertama sekali menginjakkan kakinya di Banten tahun 1596 dan dia cukup senang dan terkejut melihat bahwa yang mereka cari ada di Nusantara kita, ya. Nah, oleh sebab itu nanti setelah beberapa lama kemudian dia kembali ke Belanda, kemudian dia menceritakan hal tersebut dan membuat para pedagang-pedagang Belanda itu semakin penasaran dan banyak yang ingin mencoba, ya. Nah, oleh sebab itu nanti banyak yang mencoba, kemudian berhasil dan mereka mendapatkan rempah-rempah yang cukup banyak. Nah, inilah yang membuat bahwa pedagang-pedagang Belanda itu mulai tergiur dan mulai berduyun-duyun datang ke Nusantara kita. Nah, jadi di saat seperti itu nanti terjadilah persaingan di antara mereka gitu, kira-kira, ya. Baik, supaya lebih jelas kita lihat dulu apa sih VOC itu gitu, ya. Nah, jadi VOC itu merupakan Kongsi Dagang Belanda yang dibentuk tanggal 20 Maret 1602, ya. Nah, apa latar belakang dibentuknya? Yang pertama, tentu karena adanya persaingan yang semakin ketat antar bangsa, ya, antar bangsa. Misalnya ada bangsa Prancis, Inggris, Spanyol, ya, nah, dan Portugis. Nah, itu yang menjadi saingan mereka pada saat itu. Kemudian ternyata bahwa persaingan dagang bukan hanya antar bangsa tetapi juga antar sesama pedagang Belanda itu sendiri. Nah, kemudian atas dasar itulah makanya parlemen Belanda dan juga pemerintah Belanda membentuk yang namanya Kongsi Dagang, yaitu VOC begitu, ya. Jadi lahirlah VOC tanggal 20 Maret 1602, ya. Nah, oke. Kita lihat setelah VOC nanti dibentuk, maka tentu ada tujuannya. Tujuannya bisa kita lihat dari latar belakangnya tadi. Yang pertama adalah menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Kemudian untuk menguatkan posisi mereka nantinya melakukan monopoli perdagangan di Nusantara kita, ya. Dan yang ketiga itu ingin menyaingi para pedagang-pedagang asing seperti Inggris yang sebelumnya sudah membentuk namanya Kongsi Dagang yang disebut dengan istilah EIC gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat, membantu pemerintah Belanda dalam hal keuangan. Kenapa? Karena melalui perdagangan ini nanti para pedagang Belanda ini tentu akan memberikan pajak kepada pemerintahan Belanda, kira-kira gitu, ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah VOC dibentuk, tentu VOC itu diberikan hak oleh pemerintah dan parlemen Belanda, ya, dari Eropa. Nah, apa saja hak mereka? Mari kita ikuti satu persatu. Hak oktroy ini sering disebut dengan istilah hak istimewa, ya. Nah, jadi boleh kita katakan, makanya dikatakan negara dalam negara sebenarnya. Kita lihat. Yang pertama, mereka diberikan hak untuk melakukan monopoli perdagangan, ya. Nah, melakukan monopoli ini tujuannya kan untuk mendapatkan harga pembelian yang murah tapi nanti penjualannya dengan yang mahal, ya. Nah, mereka untuk bercita ingin membuat satu harga, kira gitu, ya. Yang kedua, membentuk tentara sendiri. Dan yang ketiga, mereka diberikan hak untuk mencetak uang sendiri. Dan keempat, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Kemudian yang kelima, membuat perjanjian, maksudnya di sini perjanjian dengan raja-raja kita begitu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, mengangkat para pegawai VOC. Dan yang kedelapan itu memerintah di daerah jajahan. Nah, ini hati-hati, ini maksudnya memerintah, bukan membentuk pemerintahan, ya. Jadi membentuk pemerintahan di daerah jajahan tidak boleh, ya. Nah, tetapi memerintah boleh. Yang mana siapa pemerintah nanti VOC itu? Yang muncul adalah dari parlemen dan juga pemerintah Belanda. Nah, baik, kita lihat dulu hak otoriter VOC ini itu dari, coba kita perhatikan balik lagi. Hak otoriter ini kan bisa kita perhatikan sangat luas, ya, sangat ekspansif. Nah, itu makanya nanti bahwa hak oktroy atau hak istimewa VOC yang diberikan itu sangat ekspansif. Artinya itu adalah ekspansif, boleh melakukan perang. Nah, coba diperhatikan, boleh memperluas kekuasaan monopolinya. Nah, dapat kita simpulkan inilah yang menjadi akar daripada penjajahan di Nusantara kita, ya. Ini dia akarnya, hak oktroy VOC. Nah, kemudian kita lanjut, kita masuk struktur organisasi VOC. Nah,
tadi saya katakan bahwa organisasi VOC itu dibentuk melalui parlemen dan juga pemerintah ya. Nah, kemudian pemerintah dan parlemen itu membentuk yang namanya Dewan 17 ya. Dewan 17 ini dikatakan karena memiliki 17 direktur ya. Nah, kemudian di bawah Dewan 17 ada Gubernur Jenderal. Nah, jadi Gubernur Jenderal ini nanti yang menjadi pimpinan daripada VOC yang ada di daerah-daerah jajahan mereka. Nah, kemudian Gubernur Jenderal juga diawasi, maka dibentuklah yang disebut dengan Dewan Hindia ya, pengawas para Gubernur Jenderal VOC nantinya. Nah, kita lihat dulu Gubernur Jenderal VOC yang pertama itu namanya adalah Peter Bot. Itu yang pertama sekali diunjuk. Adapun kebijakan-kebijakan dia itu mendirikan pos di daerah Banten, kemudian membeli sebidang tanah di Jayakarta ya. Jayakarta ini kalau dulu Sunda Kelapa ya. Jadi Sunda Kelapa, Jayakarta, kemudian Batavia, kemudian Jakarta begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan belinya tanah ini dari kerajaan di Jakarta nanti adalah tujuannya untuk memperluas sayap mereka ya. Nah, itu makanya nanti disebutlah dengan cikal bakal berdirinya markas VOC di Batavia. Kemudian membuat perjanjian dengan Maluku untuk menguasai perdagangan yang ada di daerah sana ya. Nah, kita masuk kebijakan Gubernur Jenderal yang kedua ada Lawrence Rel. Nah, dia pernah melakukan atau membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung ya. Nah, kemudian dia memperluas juga ke berbagai daerah di Nusantara kita. Nah, coba kita lihat ini yang sering muncul ya, JP Kwon ya, Jan Peterson Kwon. Ini adalah Gubernur Jenderal VOC yang sangat ambisius ya. Maksudnya sangat ambisius dalam hal memonopoli perdagangan di Nusantara kita. Nah, cukup banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan bisa dikatakan JP Kwon ini merupakan pimpinan VOC yang paling digemari oleh pemerintah Belanda pada saat itu ya, karena dia mampu meraup keuntungan yang besar ya. Nah, sampai-sampai nanti JP Kwon ini dua kali dia memimpin VOC di Nusantara kita. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, dia mempersiapkan 18 kapal, dia menyerang yang namanya Jayakarta, yang mana pada saat itu Jayakarta itu dibantu oleh Inggris ya. Nah, kemudian membangun kota dan mengubah nama Jakarta. Jadi artinya bahwa Belanda itu berhasil membumi hanguskan kota Jayakarta tadi. Setelah dibumi hanguskan, kemudian dibangun kembali oleh Belanda. Kemudian nama kota itu diganti, itu menjadi Batavia pada saat itu. Kemudian ketiga, perang melawan Mataram, Makassar, dan juga Aceh ya. Nah, kerajaan-kerajaan masuknya kerajaan Islam kita ya. Nah, selanjutnya menerapkan politik adu domba di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kita ya, dengan tujuan agar kerajaan kita itu terpecah belah. Kalau kerajaan-kerajaan kita yang kuat itu terpecah belah, maka pihak Belandanya sangat mudah untuk ikut campur di dalam kerajaan tersebut, kira-kira begitu. Nah, kita masuk strategi VOC. Nah, ini hati-hati, ini materi yang ini sering muncul kalau di SNMPTN ya, SBMPTN. Nah, yang pertama strateginya disebut dengan verdict levoranti atau pajak berupa hasil bumi. Nah, itu artinya kemudian ada kontinental style. Nah, ini pajak bumi di mana pemerintah VOC itu sudah menentukan besaran pajaknya ya. Kemudian ada hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi ini artinya bahwa VOC itu memiliki hak untuk menebang pohon rempah. Loh, mereka mencari rempah kok malah rempah itu ditebang, di bumi hanguskan gitu. Nah, tujuannya di situ adalah bahwa VOC itu ingin menciptakan rempah-rempah itu langka. Jadi kan kalau barang itu langka tentu harganya kan naik. Nah, artinya kalau di daerah lain itu nanti ditebang, tapi di sebuah pulau mereka akan tanam ya, misalnya teh gitu. Nah, jadi kalau teh itu hanya ada satu yang nanam, ya tentu harganya luar biasa begitu. Kira-kira begitu maksudnya ya. Nah, kemudian yang keempat ada pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini sebuah kapal daripada Belanda yang selalu patroli, yang dilengkapi dengan senjata lengkap, yang mana tujuannya adalah mengawasi pedagang-pedagang kita, pedagang-pedagang Nusantara, supaya mereka, pedagang kita itu jangan langsung menjual barangnya ke luar negeri, kira-kira gitu ya. Nah, jadi sangat merugikan lah buat kita pada saat itu. Kemudian kultur prosenten, ada bonus para pegawai. Maksudnya ini bagi petugas-petugas pemungut pajak, kalau bisa mendapatkan melampaui target, mereka diberikan bonus, kira-kira gitu maksudnya. Kita masuk runtuhnya VOC. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa VOC itu berjaya pada abad ke-17 dan 18 ya. Namun anak-anakku sekalian, bahwa di balik kejayaan ini tentu ternyata muncul beberapa atau banyak masalah ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, faktor penyebabnya inilah yang menjadi masalahnya. Yang pertama, anakku, bahwa pegawai daripada VOC itu melakukan korupsi ya. Nah, jadi ternyata
dari masa VOC dulu sudah korupsi di bangsa kita ya. Nah, tapi di zaman kita, zaman kalian tidak boleh ada korupsi ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, persaingan dagang semakin ketat. Maksudnya persaingan dagang dengan bangsa-bangsa lain, misalnya Inggris tadi ya, dengan IC tadi. Kemudian hutang VOC semakin besar. Loh, VOC kok berutang? Nah, itu dia tadi. Kalau dia korupsi, tentu utang banyak. Begitu juga dengan negara kita kan gitu. Kalau banyak korupsi, tentu utang yang bertambah terus nanti kan gitu. Nah, kemudian perkembangan paham liberalisme. Paham liberalisme, paham-paham yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta ya, misalnya di bidang ekonomi. Jangan semua diambil alih oleh pemerintah, dimonopoli, kira-kira gitu maksudnya ya. Nah, supaya nanti terjadi situ pembagian saham. Kemudian masalah sosial. Masalah sosial di sini maksudnya bahwa Batavia itu mulai dimasuki oleh pedagang-pedagang asing Asia Timur lah. Misalnya pedagang Cina, Arab, ya, pedagang India mulai masuk. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Nah, kemudian pejabat VOC itu cenderung feodalis ya. Nah, mulai songkak, ingin memperkaya diri gitu, ingin menguasai tanah gitu ya, tuan tanah kira-kira begitu. Kemudian perubahan struktur VOC Raja William IV itu dijadikan menjadi panglima atau pejabat tertinggi lah di VOC gitu. Nah, jadi banyak yang tidak terima pada saat itu ya, terutama ya pihak-pihak swasta yang memegang saham pada saat itu. Nah, kemudian munculnya perdagangan gelap. Nah, perdagangan gelap ini tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh VOC maksudnya ya. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya VOC itu sendiri. Nah, kita masuk runtuhnya VOC itu tanggal 31 Desember 1799 ya. Nah, kalau kita kurangkan dibubar tahun 1799 dikurangkan 1602 tadi ya dibentuk ya, berarti sekitar 197 tahun ya, 197 tahun VOC berkuasa, sangat luar biasa ya. Nah, jadi semua aset dan utang piutang VOC itu nanti diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah, itu saja materi kita. Semoga bermanfaat. Tunggu penjelasan saya. Apa sih yang terjadi setelah VOC dibubarkan? Bagaimana kondisi Indonesia? Nah, disitulah nanti dibentuk yang namanya pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tunggu materi saya di video-video berikutnya. Salam dari Chef Alpen. Semoga bermanfaat.